Kalau saya pribadi, saya bilang pertanian adalah semi passive income, terutama di perkebunan ya. Pokoknya apa aja boleh dipakai dia, yang penting dia lentur ya. Lentur dan enak digunakan. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama kita di Farm Talk di Petani Muda Keren. Hari ini kita akan diskusi sharing terkait pembibitan tanaman perkebunan, dari jenis tanamannya, teknik pembibitannya, development kebunnya, sampai pemasarannya. Hari ini kita akan bersama champion kita di Petani Muda Keren, bersama Beli Gede Adi Asaning. Salam Petani Muda Keren. Jadi hari ini kita berada di Buleleng Agro. Ini adalah tempat kita, P4S kita, Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya milik Petani Muda Keren. Disinilah kami teman-teman PMK belajar terkait teknik atau cara-cara bagaimana mengembangkan tanaman perkebunan, baik itu mangga, durian, alpukat, lengkeng dan lain sebagainya. Di sini biasanya kami teman-teman Petani Muda Keren dari seluruh Bali, bahkan seluruh Indonesia datang untuk berkunjung untuk belajar bagaimana cara grafting, teknik penyambungan, okulasi, top walking, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan bersama Beli Gede Adi Asaning, kita akan paparkan, perjelaskan, sekaligus nanti kita akan praktik terkait teknik budidaya tanaman perkebunan. Oke, selamat pagi Beli Adi. Pagi. Jadi mungkin Beli Adi bisa sharing sedikit, apa sih Buleleng Agro ini, konsepnya, terus yang ada di sini apa saja, terus kenapa ini dibuat? Baik. Selamat pagi. Awalnya kita membuat Buleleng Agro itu adalah tempat sampel, uji coba semua hal, karena dasarnya kita ingin berkebun. Dasarnya itu adalah ingin berkebun. Cuman melihat kenyataan di lapangan di awal-awal itu banyak sekali jenis bibit yang tidak tahu keasliannya. Jenis katanya bermerek A tapi berbuahnya B. Itu yang di lapangan kita berarti dia dari keresahan awalnya ya? Iya, keresahan. Melihat pengalaman dan kenyataan di lapangan oleh para petani. Banyak petani kecewa karena membeli bibit tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul. Udah kayak gitu, sudah itu kita memastikan salah satunya dulu kita mau bikin kebun start awal itu adalah di pisang. Kita memastikan bibit-bibit kultur. Udah itu ke arah duren. Dulu banyak sekali setelah berbuah katanya kani, katanya montong, ternyata otong yang buahnya besar tapi tidak bisa matang, yang dibilang duren sayur. Katanya sih dikembangin banyak di Banyuwangi, itu dianggap kani. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian begitu, dan akhirnya kita mencari solusi dengan mencari sumber benih yang seperti yang benar. Yang benar. Sudah itu kita mencoba adaptasi di sini. Seberapa adaptasinya? Salah satunya yang ke belakang mungkin kani sudah sudah punya pohon induk di sini ya? Sudah punya induk, montongnya juga sudah berbuah. Yang misalnya yang baru itu kayak musangking dan oce gitu misalnya. Sudah ada pohon induk juga di sini ya? Sudah, tapi baru belajar berbunga kemarin, tapi saya yang rontok gitu. Kita masih melakukan observasi lah bahasanya untuk memastikan kayak apa adaptasinya di Buleleng, khususnya di Buleleng ini.
Terus terkait tanaman lain dia tapi namanya akhirnya sekarang kan di Buleleng Agro tidak cuma pisang dan durian kan, alpukat juga, lengkeng juga, jadi segala jenis ya. Jadi intinya di sini kita teman-teman PMK yang berfokus bidang pembibitan ini Bliadi membuat pohon-pohon induk di sini ya, untuk ke depan bisa dicari mata tunasnya sehingga didapatkan pohon yang unggul seperti itu kan. Betul. Jadi dari semua jenis tanaman kebun yang boleh dibilang diterima pasar nanti produksinya, kita cari induk-indukannya. Salah satunya alpukat misalnya kan banyak jenis sekali. Betul. Kita punya semuanya, kita coba sambil menunggu nanti seberapa bagus di dataran ini, di banyak dataran. Agroklimatnya ya? Agroklimatnya. Oke. Jadi di sini tempat indukan, kita berusaha membuat indukan terbaiknya di sini. Berarti tempat research and development, penelitian untuk tanaman perkebunan di sinilah dia. Teman-teman Jadi teman-teman kalau ingin belajar, ingin lihat tanaman induk, terus cara menyambung, di sini tempatnya dia. Betul. Oke, di Buleleng Agro. Nah, terus terkait nyambung tadi, kan sejarahnya sudah. Jadi di sini kita berusaha membuat solusi ya, agar petani mendapatkan bibit-bibit yang bertanggung jawab, gitu. Jadi traceable antara pohon indukan dan nanti hasilnya. Jadi bisa dibuktikan lah begitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus sekarang terkait teknik pembibitan sendiri Bliadi. Bagaimana caranya yang dilakukan di sini? Apakah langsung menyambung? Apakah membeli bibit atau memang benar-benar membuat dari biji atau bagaimana kalau di sini? Jadi banyak ada beberapa cara yang kita dalam proses buat bibit. Yang pertama ada yang kita beli dari bijinya. Oke, dari biji yang akan kita okulasi dari mau okulasi atau sambung gitu ya. Oke. Dengan cara grafting atau sambung pucuk atau sambung susu atau dengan sambung sisip dan sebagainya. Ada yang memang kita beli sudah seedlingnya sudah tumbuh. Jadi batang bawah lah istilahnya. Okay. Contohnya misalnya jeruk, kita beli ke teman yang memang tukang semai. Oh, berarti batang bawahnya sitrus ya? Gitu sitrus, ya? Udah itu kita beli, baru kita di sini ditempel atau diokulasi dengan jenis lemon, jenis jeruk-jerukan dan sejenisnya. LGL atau apapun ya? Betul. Okay. Begitu juga mangga kita beli seedlingannya juga. Oke, sudah bibit ya? Untuk durian ada yang kita beli, ada yang kita semai. Semai sendiri dari bijinya. Okay. Ada yang kita beli dari yang sudah tumbuh, kita buat bedengan, nanti setelah siap sambung baru diproses gitu. Berarti intinya di sini kita menyiapkan pohon induk untuk selanjutnya disambung menjadi bibit yang unggul. Betul. Berdasarkan kebutuhan ya. Bibit apa yang dimau. Nah, terus untuk bibit sendiri Bliadi, nanti kan kita bisa lihat ya, untuk alpukat, untuk apa ini teman-teman kita bisa lihat di kakak kebun setelah ini. Jadi untuk bibit sendiri Bliadi, alpukat kan saya lihat benar-benar nanam dari biji itu. Nah, kalau sekarang kan lagi booming nih teman-teman, banyak sih nanam alpukat. Itu sebenarnya alpukat yang baik itu bagaimana sih untuk alpukat sendiri? Alpukat yang baik itu alpukat yang berbuah dan diterima pasar, itu yang pertama. Okay. Nah, nanti yang buahnya diterima pasar ya. Diterima pasar. Okay. Udah itu baru di masalah kualitas nanti. Okay. Masalah jenis apapun yang penting kualitasnya bagus dan diterima pasar. Okay. Mau apapun jenisnya, tentu menyocokkan dengan agroklimat. Okay. Nah, jika misalnya tanah jenis A ya harus di DPL 200 ke bawah. Nah, contoh nih untuk DPL 300 ke bawah, bagaimana bukan jenis apa Bliadi? Yang saya tahu itu jenis peluang masih bisa sama Columbus. Kalau aligator? Kalau aligator juga bisa, itu buah besar. Di bawah MDPL di bawah 300 berarti ya? 300. Masih bisa. Terus untuk di atasnya itu bisa Miki yang banyak beredar di masyarakat, sama Columbus, Markus, buah besarnya, Miki, Markus, sama khas yang di atas dataran 800-an. Berarti yang menengah itu bisa Miki sama Columbus tadi, Markus. Terus yang ke bawah ya? Yang ke bawah. Yang menengah ini boleh apa saja bisa ya? Paling banyak dia jenisnya, kecuali khas saja yang kita belum. Khas tinggi ya, dataran tinggi ya. Cuman kemarin kita sedang order indukannya yang di Maluma khas itu. Buahnya seperti khas, cuman bisa katanya di dataran rendah. Gitu. Cuman tajuknya yang berbeda. Gitu. Dia lebih lentur. Kalau pengembangan bibit sendiri Bliadi, selama ini durian. Kita kan lihat banyak sekali durian di sini. Nah, kenapa akhirnya Buleleng Agro sendiri mengembangkan berbagai jenis durian? Sekarang kan musangking nih, lagi rame. Kenapa Bliadi?
Terus mungkin teman-teman sahabat petani muda keren bisa mendapatkan informasi bagaimana memilih tips bibit durian yang baik agar nanti sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Kalau bentuk bibit nih, Ya. bentuk bibit pertama dari visual saja. Dari visual dia bagus, tajuknya bagus, sehat. Seperti ini nih. Ya. Sehat, tentu sudah ada proses agroklimat lah, aklimatisasi. Sudah diaklimatisasi. Artinya walaupun dibuat di bedengan secara massal, udah itu dioker, minimal di aklimatisasi minimal tuh 2 bulan. Jadi ada proses stresnya udah lewat baru boleh ditanam. Idealnya begitu. Tidak semata-mata bibit itu bisa langsung ditanam, tidak ya? Ya betul. Jangan sampai terlalu beresiko. Bukan nggak boleh sih kalau misalnya kita di sini di Buleleng kebiasaan hampir 90% orang pembuat bibit itu dibuatnya di lapangan, di bedengan. Kalau oker langsung angkut, langsung tanam, resikonya terlalu tinggi. Apalagi nanam banyak ya. Stresnya di lapangan, ngurusnya hektaran gitu, kayaknya untuk mengontrol terlalu susah, terlalu ribet ya. Mending kita centralize aklimatisasinya sudah siap, udah sempat rubus baru tanam. Daunnya udah tua kembali baru tanam. Jadi kemungkinan hidupnya bagus. Nah, terus nanti kita mungkin langsung ke lokasi ya. Sedikit teori jadi untuk bibit durian yang bagus itu bagaimana tekniknya? Batang bawahnya apa, batang atasnya apa, bagaimana yang teknik yang paling bagus untuk bibit durian itu? Usahakan kalau sudah namanya bibit, batang bawah apapun yang mau ditanam, batang bawahnya itu harus lokal. Batang bawah harus lokal? Kalau bisa harus dari tempat wilayah itu. Kalau bisa. Berarti yang ideal itu, yang baik itu adalah batang bawah usahakan dari bibit lokal yang kedua berasal dari lingkungan daerah itu. Karena dia sudah mengenal ini ya, agroklimatnya ya. Iya betul. Kemudian baru kan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kani, montong, musangking, bawor, dan oce gitu misalnya. Oce itu blackthorn ya? Blackthorn. Oke, jadi batang bawahnya lokal, batang atasnya terserah mau jenis yang apa. Nanti akan menang di perakaran. Dia tidak perlu adaptasi lagi. Misalnya kita beli dari jauh butuh kan nggak sama 100% tuh kandungan mineral dari sananya. Jadi dia harus adaptasi lagi di akar gitu. Itu juga kadang-kadang yang membuat hasilnya tidak sesuai ya? Ya betul. Di sana kandungan aslinya apa, udah itu kita bawa di sini, terus setelah unsur makro-mikro yang berbeda. Nah itu jadi buahnya tidak 100% sama. Bahkan mungkin yang sialnya kan jadi lebih jelek. Kalau lebih bagus oke lah ya. Oke. Berarti yang ideal itu usahakan tetap batang bawah itu dari bibit lokal setempat kalau bisa. Nah, saya tanya Biadi, kalau durian sendiri itu kalau memang batang bawahnya lokal, batang atasnya bisa berbagi varietas dong? Mungkin nggak? Batang atasnya diisi musangking, diisi bawor, diisi oce, mungkin nggak? Mungkin sekali. Sama seperti yang di sini awalnya kita belum mengenal musangking, belum mengenal oce. Kita tanam 250 pohon durian montong. 250 durian montong. Kemudian kita punya teman dari Malaysia, kebetulan Bang Antoni Depari yang ada di Bengkulu kalau nggak salah sekarang, yang memperkenalkan kita tentang musangking. Bibit musangking. Kebetulan waktu itu kita tidak siap dengan seedling. Jadi nyambung ya? Sambungan. Jadi kita sambung di durian montong. Batang bawah belum siap belum siap. Jadi kita belum punya seedlingnya. Dibawain entries kalau nggak salah dulu 25 ujung. Ya kita lakukan sambungnya. Tahun berapa nih? Tahun 2016. Baru musangking, baru boom ya? Iya. Baru orang ini musangking ya? Jadi sekarang udah gede-gede sekali. Besar ya, nanti kita lihat kebunnya ya. Pohon musangkingnya udah besar-besar ya? Itu, jadi di bawahnya jadinya beberapa cabang montong. Orang bilang kani, montong kani gitu. Kalau di sini dikenal. Udah itu atasnya musangking. Salah satunya juga ada yang kani bawahnya atau montong, atasnya oce. Berarti saat berbuah dia bisa berbuah ada buah montongnya, ada musangkingnya juga dong? Betul. Kayak yang kemarin montongnya berbuah, oce-nya belum berbuah gitu karena belakangan dia disambung gitu. Jadi nanti ada dua jenis. Buah ya? Berarti
Begitu juga jeruk beli ya? Betul. Jeruk juga saya pernah lihat satu pohon itu berisi bahkan 7 varietas. RGL, JRM macam-macam. Dekopon, jadi bisa ya. Luar biasa. Dalam teorinya selama masih satu family, ya. Setiap cabang beda, 10 punya cabang berbeda jenis juga nggak masalah. Mangga juga. Satu pohon bisa banyak varietas ya, asal masih satu familia. Betul. Kalau mangga, saya waktu kecil bapak saya yang melakukan itu, yang di depan di halaman rumah. Dia baru kenal dulu kalau nggak salah itu pohon sani, mangga sani. Udah itu dia kenal harum manis awal-awal tahun 85-an mungkin. 85. Itu udah bervarietas begitu. Jadi sudah bisa ya. Udah unik, ada yang merah, ada yang ungu warnanya. Ungu waktu itu belum ada. Cuman ada pokolek, po harum manis, po lalu jiwu jadi sini. Berarti memang Beli Adi dari kecil memang sudah terobsesi dengan pembibitan ini ya, sudah senang sudah mengenali. Sudah senang ya. Oke, berarti luar biasa. Itu tadi durian sudah, mangga sudah tadi, alpukat sudah. Sekarang lengkeng udah sedikit. Nah, kalau lengkeng bagaimana? Kalau lengkeng itu adaptasinya bagus. Artinya dia kayak rambutan. Lengkeng kayak rambutan. Perakarannya sangat kuat. Tingkat hidupnya kuat sekali. Kuat sekali. Boleh dibilang kalau di batang hampir tidak ada yang bisa mengganggu dia. Lengkeng ini, makanya namanya ini ya, powerful lah ya. Powerful, sama dengan mangga sebenarnya. Kalau tidak terlalu ekstrim gitu yang mengekspos dia, itu nggak bisa mati. Dia baik-baik saja ya. Baik-baik saja sebenarnya. Sakti pokoknya ininya, pohon ini. Perakarannya juga begitu. Nah, kalau lengkeng pembibitan gimana? Sama juga tekniknya? Sama. Jadi kita beli biji biasanya. Beli biji? Kebetulan di Bali nggak ada yang memproduksi biji. Kita beli biji dari Jawa, dari teman-teman pembibit di Jawa. Kita semai di sini, kita deder, kita buatkan bebengan, kita okulasi. Kita tanam biji, tumbuh biji, setelah itu baru diokulasi, disambung gitu. Nah, tadi terkait tadi kan lengkeng powerful ya teman-teman. Untuk tanaman yang sangat ringkih itu apa berarti? Tanaman perkebunan Salah satunya durian. Durian ringkih ya? Ringkih. Itu harus perawatannya udah kayak, boleh bilang mungkin kayak bayi gitu. Kalau mau kayak manggis berarti ya? Iya, betul-betul harus. Kalau manggis mungkin lebih kuat di tajuknya, di tajuknya. Kalau misalnya dia tidak terganggu, malah dia kuat. Iya, betul. Nah, kalau durian, dia kalau nggak diganggu, dia lambat berbuahnya. Kalau diganggu, riskan. Matinya? Riskan matinya. Udah itu dia harus terutama jenis montong ini karena buahnya agak besar. Kayaknya kebutuhan asupan nutrisinya ini harus imbang sekali. Banyak kejadian berbuah bagus, lebat, habis itu mati. Nah itu jadi menarik nih. Banyak sekali teman-teman pekebun durian, bahkan petani kita yang nanam durian 1, 2, 3 pohon di kebunnya untuk selingan. Kejadiannya begitu. Jadi sekarang berbuah lebat, setahun nak berbuah bahkan ada yang mati. Itu kenapa Beli Adi? Itu salah satunya adalah pengetahuan asupan nutrisinya. Asupan nutrisi ya. Jadi umur sekian harusnya, misalnya kita umur 5 tahun berbuah gitu. Kita lihat tajuknya dulu. Tajuknya sebesar mana, udah itu idealnya buah berapa sih? Berarti yang pertama itu ideal berbuah saat umur sudah mulai 5 tahun. Karena banyak petani nggak sabar umur 3 tahun udah dibuahin. Berbuah 10 mati. Nah, itu nggak layak itu. Terus yang kedua, udah itu tajuk pohon juga buah harus dihitung ya. Iya, betul. Besarnya cabang karena dia rata-rata berbuah di cabang, besarnya cabang, berapa mampu dia bawa buah. Itu harus dihitung juga. Udah itu asupan nutrisinya. Jika montong ini karena buah besar ya agak rakus. Jangan sampai dia kekurangan nutrisi. Gitu. Karena terutama yang mikro. Ini kayaknya ngaruh sekali mikro. Mikronya. Kalau yang majemuk kayaknya itu hanya untuk membesarkan buah, batang, menjadikan dia berbunga. Nah, selanjutnya untuk memperkuat ini mikronya. Unsur mikronya ya. Nah, saya potong dikit. Tadi terkait membawa buah Beli Adi. Memang banyak sekali petani kita semakin banyak buah semakin bagus gitu ya. Berarti itu berbahaya ya? Berbahaya. Untuk idealnya Beli Adi, kalau tanaman baru mulai belajar berbuah umur 5 tahun itu berapa buah sebenarnya direkomendasi? Kalau 5 tahun kalau tajuknya bagus, misalnya diameter bisa di angka 15 sampai 25 cm diameter batang. Itu di 10 lah. 10 buah ya? Kalau 10 biji ya? Dengan asumsinya rata-rata buah beratnya 5 kilo. Average ya? Sudah besar sekali itu ya? Besar sekali. Kalau lebih dari itu bahaya. Berarti kalau lebih di pruning ya? Dibuang, dikurangi ya? Pertama yang
dari jumlah buah bunga dulu. Karena bunga kalau misalnya memang kondisinya bagus, bunganya sampai ke ujung. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, memang banyak sekali. Kita langsung buang dari bunga. Langsung dipruding dari bunga ya. Udah itu dari setiap dompol. Ya. Gompolan bunga itu ya. Nanti setelah jadi buah kecil, Ya. calon buah. Ya. Kita Usil juga, buah. kita udah Sortasi lagi ya. sortasi. Mana buah yang bagus dipertahankan, yang jelek langsung dikurangi ya. Usahakan nanti cari yang lurus-lurus. Kalau Ya. lurus sudah nanti jadinya juga bagus. Jadi bagus. Jadi memang pruning itu dilakukan saat dia dari berbunga dan juga sudah keluar pucil ya, di sana ya dikurangi. Bahkan Jadi tanaman nanti tetap kalaupun sudah sebesar kelapa genjah, kelapa gading kayak gitu, itu Bang. masih bisa disortir. masih bisa disortir Karena lagi. mungkin saja dulunya bagus, tahu-tahu setengah agak tengos Iya, gitu ya, iya. nggak Menyong, berisi. menyong gitu Itu mungkin alasan terbesarnya adalah nutrisi. Nutrisi. Makanannya nggak cukup, jadi dia membesarkan sebagian badannya. Iya gitu. betul, benar, saya setuju sekali. Karena waktu saya ke Cantaburi 3 tahun lalu, di sana kompleks durian, petani di sana di Thailand ini, dia tuh mupuk itu teman-teman setahun 6 kali, 2 bulan sekali, konsisten. Ya, jadi kata dia lebih baik sedikit tapi konsisten daripada kalau kita kan di Indonesia kan mupuk setahun sekali. Kalau mereka memang 2 bulan mupuk, tapi tidak banyak, tapi terus. Jadi itu yang benar dia. Iya betul, karena kayak kita juga kalau makan sekarung Setahun ya nggak kan bisa. Ya, betul walaupun di depan meja kita disiapkan itu makannya tetap sepiring. sedikit ya. Gitu. Begitu juga dengan air ya. Air juga begitu. Ya. Makanya kita rekomendasi untuk air kalau misalnya kita nggak subaknya bermasalah, misalnya Airnya di terbatas lah. musim kemarau terbatas, mending kita pasang irigasi tetes. Karena teman-teman tadi kita bisa lihat di Belalang Agro ini kurang lebih 1,5 hektar kebun. Di sini semua menggunakan drip irigasi dan juga sprinkle. Jadi sangat hemat air dan sangat konsisten airnya ya. Iya. Tanaman tidak pernah kekurangan air. Oke. Sebelum kita lanjut, ngiring support kopinya udah di. Oke. Biar santai. Tos dulu. Nah, lanjut pembibitan tadi. Sebelum kita masuk ke peralatan ya. Untuk membibit tanaman yang paling gampang itu tanaman apa beliau? Untuk teman-teman mungkin mau belajar okulasi atau nyambung sisip atau apa, yang paling gampang apa? Alpukat. Paling gampang alpukat. Tingkat keberhasilannya? Ya, boleh dibilang pemula saja udah di atas 60%. Udah atas pemula dan pasti berhasil ya. Iya. Alpukat. Kenapa alpukat gampang dari? Dia bisa cambung pucuk. Cambung pucuknya sangat gampang. Udah itu di posisi seedling sehat ya. Itu nggak bisa mati. Oh, karena mungkin kambiumnya tipis ya? Kambium tebal. Oh, karena tebal kambiumnya ya? Tebal, Ya. Unteng kalau bahasa Balinya itu apa? Unteng. Ini batang. Batangnya Batang itu banyak pilihan. Jadi iya. dari yang paling muda bisa, yang tua dikit. bisa. Kalau udah tua sekali kita bisa kopek kulitnya. Gitu. Banyak cara dan Berarti rekomendasi buat teman-teman yang pemula yang mau belajar nyambung pakai alpukat ya, Iya, biar berhasil ya. Kalau jeruk berarti jeruk? Jeruk juga. Jeruk mudah, kan? Kalau jeruk itu boleh dibilang pemula pun 90%. Oh, sama dengan alpukat ya. Itu paling gampang dengan catatan kalau jeruk tidak boleh kena air. Intinya tidak boleh kena air. Usahakan di musim kemarau. Karena jamur ya. Dia paling musuh dengan air hujan. Apalagi dia baru tumbuh gitu, baru 15 cm, hujan habis tuh. Siling-silingnya mati. Semuanya mati ya, karena lewat jaringan dalam betul, ya. Betul. Nah, kalau alpukat kalau bisa di musim hujan. Nyambungnya? Nyambungnya. Oh, berarti kalau mau belajar nyambung di musim hujan, rekomendasi alpukat. Kalau jeruk di musim kemarau. Sama dengan mangga. Dengan mangga. Jangan pernah kena air kalau udah proses okulasi. Oh, berarti okulasinya mangga juga rekomendasi di bulan kemarau. Musim kemarau. Kalau mungkin di Buleleng startnya bulan 8. Bulan 8 aman itu ya, bulan aman. 10 gitu ya. 8 sampai 10 ya. Di dataran rendah di bawah-bawah gitu. Oke, sekarang lanjut masuk ke alat-alat. Teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai jenis pisau yang digunakan untuk proses menyambungan. Sebelum nanti kita praktik. Silakan Dedi. Kalau ini biasanya kita pakai untuk durian. Kalau misalnya yang ini kita biasanya disambung. Oke, ini namanya apa? Plastik wrap. Plastik wrap. Oke. Plastik sangat makanan tipis ya? Itu kayaknya. Oke.
Jadi ini mungkin yang udah dipotong-potong kita beli itu. Kalau ini kita buat. Ini ada di koperasi ada ya, gampang cari ya. Ada. Di plastik juga pasti ada ya. Masih ada. Scrap. Ini Ini untuk melindungi tanaman setelah di untuk pengikat dan pengikatnya. pelindung. Pengikat dan pelindung. Oke. Kalau ini plastik PE namanya. Plastik PE. Plastik es orang bilang. Ini untuk nyambung durian yang khusus ya. Cuman kalau durian kalau bisa 0,2 lah. 0,2 mikron. Ini enak, ini lentur sekali. Oke. Gitu. Lanjut pisaunya. Kalau pisau, kalau misalnya okulasi, pisaunya ya begini. Jadi karena kita ngambil permata, okulasi itu kan ngambil mata. Jadi kita potong, kita ambil. Jadi bentuknya kebalik. Oke. Kan juga bisa sih pakai apa namanya sambung. Cutter juga bisa ya? Nggak bisa. Maksudnya ya? ini bisa dipakai okulasi. Bisa juga buat nyambung. Untuk nyambung. Tapi kalau ini khusus untuk nyambung. Yang jenis begini. Jadi ini beda ya? Beda bentuknya. Beda matanya. Kalau ini sama sekali nggak bisa dipakai. Ini tajamnya di mana? Tajamnya ini? Di dalam. Oke. Kayak arit ini ya? Kayak arit. Kalau ini dipakai okulasi nggak bisa ambil mata. Sulit ya? Ini khusus untuk nyambung ini? Untuk nyambung. Oke. Gitu. Kalau ini sama ya? Ini sama. Cuman bahannya aja yang berbeda. Berarti intinya kalau kita cuma butuh 2 jenis pisau aja ya? Kalaupun nggak bisa minimal satu yang ini. Oke. Karena dia bisa okulasi. Kalau pisau begini di online banyak beli deh ya? Di Tokopedia banyak ya? Pisau okulasi gitu ya? Okulasi biasanya bentuknya ini masalah kalau hobi sih nggak masalah. Kalau kita ngomongnya pembibitan profesional kan ya? Profesional udah itu buatnya ada target. Jadi satu hari harus 600 nyambung 600 pohon misalnya? Sambungan gitu minimal 600 ya kita butuh alat yang paling sesuai dengan tangan kita. Nggak bisa yang belian yang ukurannya nggak cocok. Jadi sangat mengganggu. Tapi kalau untuk hobi itu apa aja bisa aja. Cutter juga bisa. Berarti kalau mau pro silahkan custom pisaunya berdasarkan ini kita ya. Enaknya kita sendiri dipegang ya? gitu. Oke, selanjutnya mungkin nanti kita akan ke kebun langsung. Mungkin buat teman-teman jadi yang pingin menanam tanaman perkebunannya namanya. Karena perkebunan katanya. Ya, harus hortikultura ya. Iya. Ini bingung sih. Jadi ya sudahlah. Kemarin dibenerin, kita disalahin ngomong pertanian salah. Perkebunan. Intinya tanaman seperti mangga, durian, alpukat, lengkeng, manggis. Terus apa beli? Mungkin tipsnya pada teman-teman yang pingin membuka kebun itu bahasanya, kan banyak sekali sekarang di masa pandemi ini teman-teman kita buka kebun, buka kebun mangga, buka kebun durian, buka kebun alpukat mungkin. Kalau kebun yang sering dilupakan adalah persiapan lahan. Persiapan lahan ini kritis sekali ya. Boleh dibilang sangat mendasar sekali. Jadi jangan buru-buru beli bibit lah. Beli bibit tapi lahan belum siap. Udah itu belilah bibit yang sudah siap. Jadi persiapan lahan yang saya maksud adalah jika itu tanaman yang tahunan gitu, usahakan lubang lah. Lubang dalam artian tujuan intinya adalah membuat tempat kompos atau membuka pori tanah. Lubang yang sudah sempat didiamkan minimal 14 hari lah. Kalau bisa melakukan pelubangan pun di musim kemarau. Udah itu penanamannya menjelang musim hujan, usahakan bisa di menjelang musim hujan. Lubangan tanam ideal? Tergantung jenisnya. Sekarang kita klasifikasi ya. Mungkin klasifikasi A buat tanaman apa aja Bide? Yang kira-kira sama cara nanamnya. Kalau durian sama alpukat hampir sama. Durian alpukat hampir sama. Itu di minimalnya kalau di lahan bekas sawah. Lahan bekas sawah karena ada lapisan. Ini kriterianya berbeda sendiri. Ada lapisan kerak di bawahnya itu udah itu pH tanah biasanya udah kacau balau. Liatnya juga udah ekstrim ya, betul. Itu minimal pelubangannya 1x1. 1x1 meter. 1x1 dalamnya dalamnya menyesuaikan ketebalan kerak. Usahakan kerak itu terbongkar. Umum biasa berapa meter? 1 meter? 80 cm cukup ya. Udah cukup. Tergantung lokasinya. Ada yang masih 1 meter baru tembus baru ketemu tanah asli. Udah itu didiamkan sekitar 14 harian lah biar dengan diisi sebelum biarkan terbuka. Biarkan dulu aja dulu biarkan terbuka. Mungkin kita bantu pakai dolomit, stabilin pH atau apalah yang bisa menstabilkan pH.
Kemudian baru tambahin kompos, baru tutup kembali. Diamkan lagi 2 minggu. Oh, berarti dibuat lubang, diisi dolomit, biarkan 14 hari. Setelah 14 hari diisi kompos, Baru ditutup. tutup pakai Tutup kembalikan. Tanahnya Jadi, kembalikan? Kompos dicampur dengan tanah aslinya. oh diulur lagi. kembalikan. Berarti lubangnya ditutup lagi. Tutup kembali. Tutup lagi, biarkan lagi 2 minggu. 2 minggu kemudian baru tanemin. Baru dibuka lagi, Dibuka tanemin. tanemin. Oh, ini 1 bulan ya persiapannya. Idealnya sih 2 bulan. 2 bulan, Idealnya dari, 2 bulan. dari pembongkaran lahan itu. Itu mengantisipasi meminimalisir kegagalan ya. Betul. Karena banyak sekali teman-teman nanam 1 hektar, misalnya 300 pohon, yang hidup paling cuma setengahnya karena itu ya. Iya. Karena Persiapan lahan, air. Kan kita sempat menyiapkan air, jalur air kan kita coba. betul. Irigasinya dibenerin dulu. Oke, terus untuk jarak tanam jadi untuk tadi alpukat sama durian itu idealnya berapa? Yang ngomong ideal, ini idealnya juga menurut saya ada 2 kriteria. Ya. Idealnya kalau kita mau tanaman raksasa ya 10-12. 10 kali 12. Jadi dia ideal sekali ya. Ideal sekali. Artinya ideal yang dimaksud nanti pohon itu bisa berbuah. Kalau misalnya alpukat bisa 1 ton 1 pohon. Kan gitu. Nanti ke depan nanti setelah umur ke berapa depan, gitu ya. di atas 15 tahun. Ya. Begitu juga durian. Ya. Cuman kalau melihat kejar-kejaran target Dan kapasitas lahan dan ya. kapasitas lahan, saya pikir 5 kali 7 itu sudah sangat mumpuni. Bagus ya. Kalau misalnya alpukat di 7 kali 5 kita desain tajuknya, artinya ditahan di posisi itu biar tidak sampai saling sentuh, kayaknya 100-200 kilo masih dapat buahnya. Begitu juga si durian. Misalnya 5 kali 7 kalau hanya cari buah 30, kayaknya dia masih layak dengan tajuk sekian jarak tanamnya. Niki, boleh berisik. Artinya nanti ada proses penahanan pembesaran. Jadi nanti walaupun sedikit tapi jumlahnya. Tapi jumlah dari pohon. Jadi nanti kalkulasinya adalah hektar per hektar dapatnya berapa gitu. Kalau jarak tanamnya 5 kali 7 kalau durian dapat berapa? 350-an ya? Kurang lebih ya? Hektar 5 kali 7 ya 300-an. 300-an ya kurang lebih ya? Kurang 300 lebih pohon. 300. Kalau kayak lengkeng terus jeruk jadi Kalau jeruk 45 udah berani. 45 ideal ya. Berani. Berarti kurang lebih dapat 400 pohon. Kalau kelengkeng di 5 kali 5. 5 kali 5 lengkeng. Itu kita bisa lihat di caranya budidaya orang Thailand. Oke. Yang dibuat lengkeng itu seperti payung. Jadi dia tingginya maksimal 2 meter. Oke, jadi mananya enak ya? Tapi tajuknya sampai bersentuhan di 5 nyambung kali ya? 5. Jadi dibuat sepanjang, pokoknya tajuknya itu ditarik sampai tertidur gitu, kayak orang tanam apel. Kayak gitu ditarik-tarik ke samping ya. Karena buahnya di ujung. Jadi dia buat ujung sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi dia nggak buat besar tapi sebanyak-banyaknya ujung gitu. Oh iya itu ideal ya. Jadi mananya mudah, melihara juga mudah ya. Betul. Sama gitu. dengan durian. Dan dipasang pengairan mudah, dengan sprinkle 1 titik 4 pohon gitu ya. Proses perawatannya, pemanenannya semuanya gampang jadinya. Sama dengan durian, karena berbuahnya di cabang, buatlah cabang sebesar-besarnya, bukan sebanyak-banyaknya. Cabang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya walaupun sedikit. Semakin sedikit cabangnya, sinar matahari semuanya bisa masuk. Jadi semakin maksimal. Tapi sebesar-besarnya. Ya, jadi dia bisa pegang buah kuat ya. Betul. Itu teman-teman. Jangan setinggi-tingginya, ini repot. Merawat repot. Panen repot. Pendek saja, cabangnya kuat walaupun sedikit, tapi besar-besar. Besar-besar Ya? bisa membawa buah yang banyak. Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke praktek dari ya. Boleh. Teman-teman bisa lihat bagaimana kita akan menguji langsung di lapangan bagaimana kita menyambung alpukat, durian, dan apa lagi ada? Alpukat, durian, lengkeng. Lengkeng besar-besar Sudah. Alpukat, durian sama apa lagi satu? Alpukat, durian sama apa ya?
Udah nantinya kita lihat di kebun ya. Kita lihat di kebun aja. Kita lihat di kebun Let's apa go, yang teman-teman. bisa. Salam petani muda Keren. keren.